Dalam pembuatan konsentrat yang saya namakan protein 18, yang perlu teman-teman perhatikan yang pertama bahan baku khususnya. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu sumber serat. Yang pertama. Yang kedua teman-teman bisa siapkan juga bahan baku karbohidrat. Yang ketiga bisa teman-teman siapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teman-teman peternak dimanapun Anda berada. Berkah Rojokoyo Farm pada sesi kali ini akan berbagi pengalaman dalam pembuatan konsentrat, dan pada kesempatan kali ini saya berikan pembuatan konsentrat yang saya namai konsentrat protein 18%. Nantinya ada bahan baku juga yang harus kita siapkan. Dan seperti apa nanti prosesnya, teman-teman bisa simak videonya sampai habis. Dan bagi pengunjung baru di Berkah Rojokoyo Farm bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan share ke teman-teman semuanya agar lebih paham mengenai usaha peternakan dan pastinya lebih baik lagi untuk kedepannya. Dalam pembuatan konsentrat yang saya namakan protein 18, yang perlu teman-teman perhatikan yang pertama bahan baku khususnya. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu sumber serat. Yang pertama. Yang kedua teman-teman bisa siapkan juga bahan baku karbohidrat. Yang ketiga bisa teman-teman siapkan juga bahan baku sumber protein. Yang keempat ada sumber mikroternak. Nah, dari keempat jenis ini harus ada. Itu salah satu kunci utama dalam pembuatan konsentrat. Nah, dan kali ini saya jelaskan juga apa itu sumber serat yang ada. Sumber serat yang harus disiapkan dalam pembuatan konsentrat. Yang pertama teman-teman bisa pakai kulit kopi, bisa pakai tongkol jagung, bisa pakai kulit ari jagung dan lain-lain. Yang kedua yang harus disiapkan juga yaitu sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat di Indonesia itu sangat melimpah, utamanya jagung, bisa katul, bisa polar, bisa gaplek dan lain-lain. Jadi sangat melimpah sekali. Seperti juga limbah dari jagung seperti DDGS, seperti CGF dan lain-lain. Sumber protein yang perlu teman-teman perhatikan itu yang wajib dan nantinya dibutuhkan untuk mencapai protein yang tinggi. Jadi kita perlu juga bahan baku yang paling bagus. Misalnya untuk sumber protein yang harus kita siapkan yaitu bisa pakai ampas tahu yang mudah dicari di setiap daerah. Yang kedua bahan dasar kedelai juga yaitu apa? Bungkil kacang kedelai. Biasanya bungkil kacang kedelai itu dari pabrik atau limbah pabrik yang sudah diolah, diambil minyaknya atau apanya, dan itu terjadinya limbah ataupun adanya limbah, dan itu kita bisa pakai dengan protein yang paling tinggi di PKK yaitu 44% kurang lebihnya. Bisa juga pakai full fat soya yaitu kedelai sangrai ataupun dikukus. Setelah itu kita giling pakai mesin penggilingan, atau juga ketika kita kukus yaitu setelah itu kita kita press atau kita kecilkan. Yang penting nanti ketika kita nyampur itu lebih mudah lagi. Yang keempat yang harus kita siapkan yaitu sumber mikroternak. Apa itu? Yang wajib kita tambahkan yaitu satu, multimineral. Teman-teman bisa beli produk yang sudah familiar di tempatnya masing-masing, bisa mineral kemasan ataupun mineral curah. Jadi penjualan terpisah. Kali ini saya pakainya Premix Feedbase. Di dalamnya sudah ada makro mikro sumber mineral ternak dan vitamin dasar A, D, E, dan alhamdulillah di Premix Feedbase itu sudah ada herbalnya, fungsinya untuk kurkuma ternak dan perangsang makan. Jadi ternak itu lebih lahap makannya, dan fungsi lain dari herbal itu untuk memperbaiki kualitas fungsi hati. Selain itu teman-teman ketika mau fermentasi atau membuat pakan komplit, pakan konsentrat fermentasi, tinggal ditambahkan probiotik saja, dan nantinya konsentrat itu jadi lebih bagus lagi, dan pastinya lebih proteinnya lebih naik, TDN nya naik, dan serat kasar bisa turun,
dan pastinya hasilnya lebih maksimal lagi. Seperti apa proses pembuatannya, teman-teman bisa simak video kami sampai habis, dan jangan lupa jangan di skip biar teman-teman itu paham. Dan bagi nanti yang belum paham tentang video saya ini, bisa komen lewat komen, bisa like video kami atau share video kami sebanyak mungkin biar teman-teman pada tahu dan lebih mandiri lagi dalam pembuatan konsentrat, khususnya untuk usaha ternak lebih maju lagi. Ini tak kasih khususnya di konsentrat PK18. Ini saya buat utamanya untuk indukan, karena saya untuk indukan mainnya. Untuk bahan baku nanti hampir ada juga perbedaan. Yang pertama, saya pakai ampas tahu, terus polar, molase, terus saya juga pakai DDGS, PKK, terus bungkil kopra, terus saya juga ada tambahan konsentrat jadi 992 kode konsentratnya. Terus premix itu sebagai kebutuhan mineral mikro ternak. Ampas tahu saya pakai 25,5 kilo ya. Terus 5 kilo rujak padi. Terus polarnya 15. Molasenya tak kasih 1%. Terus DDGS nya 8 kilo, BKK nya 15, bungkil kopranya 5 kilo, konsentrat pabrikannya ini tak pakai 25 kilo, setengah kilo premix, ketemunya 100 kilo. Dan ini ketemu PK nya ini malah luar biasa 19%. Terus SK nya serat kasarnya 11 koma berapa ini? 28. Terus TPN yang penting 74. Terus energinya ME nya ini $2.700. Nah, ini dari bahan baku konsentrat ini jenengan nanti bisa pakai untuk apa? Penggemukan ini juga bisa, nanti disesuaikan saja sama kebutuhannya. Bisa juga untuk indukan, jadi multi. Bisa multi. Bisa juga untuk grower. Setelah lepas sapi bisa. Gitu. Jadi lebih apa? Enak gitu, kita buat sekali tapi untuk bermacam-macam seperti itu ya. Jadi ini cara pembuatan konsentrat saya buat nama PK 18%. Ini kalau nama bebas lah. Jadi ini 25% ampas tahu, 5 kilo bekatul, 15 kilo polar, 1 kilo molase, 8 kilo DDGS, 15 kilo PKK, 5 kilo bungkil kopra,
25 kilo ini konsentrat pabrikan, protein 13%, setengah kilo premix ini untuk kebutuhan mikro. Jadi ada sumber protein, ada sumber karbonya. Jadi ketemu dengan energi 2700 ini, makanya saya buat seminimal mungkin. Jadi ini untuk penggemukan sudah melampaui, sudah cukup, lebih dari cukup. Untuk indukan kurang sedikit lah, ya sudah standar menurut saya. Jadi ini bisa dijadikan rekomendasi untuk pakan konsentrat penambah ternak lah setiap harinya. Bisa kasih langsung tanpa fermentasi, bisa juga nanti dicampur pakan komplit. Misal kalau protein 19, kita kasih 15% saja. Nanti untuk konsentrat, nanti sumber seratnya 85. Ini lebih murah meneh, dan ketemu harga cuman berapa? 3.100. Ini lebih murah lagi. Ya kan? 3.100 ini ketemu per 1%-nya berapa proteinnya? 161. Harga 1%-nya proteinnya cuma 161. Murah meriah. Ini tak buatkan langsung yang paling baru. Ini saya baru buat tadi pagi. Tadi malam saya tidur jam 4, agak setengah 5, lembur kerjaan. Bangun jam setengah 8 untuk impen, dapat ini. Ampas tahu ini di Press. Ya. Kalau gantinya apa? Apa? Gantinya apa tadi? Ampas tahu ini kan sumber energi, sumber protein. Jadi kan juga bisa pakai kedelai sangrai. Karena yang bagus itu ya tetap untuk ruminan saya kedelai untuk sumber protein. Cuman kedelai sekarang harganya wedan, Pak. Melejit mantap. Ya nggak apa-apa. Mas, untuk yang pakan pabrikan 25 kilo itu Ya. kalau nggak pakai itu berarti PK-nya jadi berapa? PK-nya. Atau diganti dengan bahan apa? Oh ini. Itu berapa? Ini bisa diganti sumber serat. Misal kalau ini deh, kalau mau diganti bisa pakai satu tumpi jagung. Mana ya? Bisa pakai tumpi jagung. Bisa juga pakai tambah CGF. Bisa juga jenengan pakai kulit kopi. Bisa juga pakai wafer. Kan banyak loh BRB itu, wafer reject. Roti BS. Ya roti BS. Good. Nah, ada juga bahan baku lain, semisal yang paling murah. Kita punya mesin giling. Tongkol jagung. Tongkol jagung itu usahakan sudah difermentasi terlebih dahulu minimal 8 minggu. Biar tercerna dengan sempurna di rumen ternak. Jangkar jagung nih Mas. Bisa, kalau sudah difermentasi kita bisa pakai 10%. 10 kilo kalau kita gratis hanya biaya nyelap ibaratnya kan lebih murah. Keuntungan kan ya mengikuti. Makanya ketika kita sudah suka sama ternak, hobi, dan kita tahu kebutuhan ternak, walaupun kita sebenarnya nggak tahu 100%, paling tidak mengetahui, dan hasilnya maksimal, keuntungan itu akan mengikuti dengan sendiri. Yang penting kita buat brand atau produk itu kan hasilnya kan bagus dulu lah. Yang penting pasar lokal kita masuk gitu loh. Kalau kita terlalu mewah mikir pasar luar, kalau kita nggak punya jaringan, kita akan... Ya, konsentrat yang bagus itu paling tidak minim 7-8 jenis yang bagus. Jadi saling melengkapi, saling menutupi. Yang pertama ini ada katul. Ini katul kasar. Berarti kan selat keliling itu Pak? Ya, ini separator nggak ada, rugi nggak mau. Yang kedua bisa kita kasih BDGS. Kebit. BDGS juga Jawa Timur Mas.
Ya. Jawa Timur semua. Pulau-pulau menyediakan. Cocok kuwi. Pulau-pulau menyediakan. Karuan. Ya, bareng-bareng enak. Kalau sendiri Berat di ongkir toh. Iya, kalau bareng-bareng ini. Terus ini PKK. Ada yang punya, nanti bisa main-main bareng. Iya ya. Yang punya odong-odong. Nah ini Kopra. Kopi. Apa Jawa Timur? Neng kene ono neng elek. Bareng Jawa Timur. Kediri gudang pakan banyak. Kampung kering Jawa Timur. Loh, susuman toh. Ya, ini terus konsentrat tadi. Pabrikan. Ya. Ini konsentrat pabrik. Ada bisa buat sendiri toh. Kira-kira kalau kayak gini nggak usah belajar kayak ya? Masa nggak usah belajar makannya atau langsung mau ya kira-kira? Ya. Kalau belajar Adaptasi gitu ya? semua butuh adaptasi. Kalau pakan sapi. Tapi kalau enak pasti langsung mau dia. Kalau namanya biar kalau enak langsung mau. Ini yang bekatulnya tadi polar. Polar. Ini bekatulnya. Oh, tadi polar. Jadi cara buatnya step by step biar urut. Jika sudah seperti ini ya tinggal kita samur. Jadi apa sangi? Ini sih marah kosong. Soalnya itu bintir-bintir. Ngeprek. Kalau ini tahan lama juga kalau ada yang basah ini. Nah, nanti kan keserap. Jadi gini. Sing maris we bintiri. Iya. Makanya kalau kita Cepet kalah nopo. Nopo nih? Ditumpangi batu. Ditumpangi batu. Daya tahan simpan Ya bisa lama. meskipun basah. Ya kalau Ini kan sudah Betul nek niki lho pun dadi niki lho. niki nanti kadarnya kan juga turun. turun juga. Soalnya ini sedikit juga ya. Soalnya kan cuma 25 kilo. Ketika kita sudah campur semua, nah ini nggak kelihatan kalau basah. Tapi ambune enak nih. Belum. Mesti belum dewane gitu. Sana kayak Aku jekno berarti ya. Kan cuma begini 3.100. Wani nempel lang. Balik nempel lang 5 kilo. oh iya ki nempel ki. Oh iya malah. Lho iya ta ya. Oh, enak iki. nama di pedetan kok. Iya Di. 3.100 itu rego teng pulang. Nempel sudah mulai. Iya, paling mudah-mudahan 3,5 le. Sekalian jajal kan. Iya, nane diwarai iku kon gawe dhewe. Makane kene nempel. Sekalian ya. Jajal dhisik. Pengin bawa wedok iki naik lho hasilnya iki lho. Kayak gawe ngene iki ki. Dolanan. Sinau bareng. Iki ada dibuat Mas. Lu makan lele dibuat. Nanti kalau sudah terlambat semua kan ini nggak ketemu. Enggak basah ya. Makanya nek resiko Proses demi proses sudah kita lalui semuanya, dari persiapan bahan baku, peracik bahan baku semua apa yang dipakai. Yang terakhir yaitu hasil akhirnya
kita dapatkan proses pembuatan konsentrat PK 18% yang saya namakan konsentrat ini. Jadi posisinya kering, kita bisa langsung sajikan ke ternak, bisa juga kita simpan dalam tong. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa juga untuk hasil dari kandungan bahan kering, kandungan dari protein kasar, lemak kasar, bahan baku keringnya berapa, TDN-nya berapa. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman labkan di dinas peternakan, khususnya di lab pakan. Dan bisa juga untuk teman-teman trial errornya bisa pakai tabel nutrisi pakan ternak seperti video saya sebelumnya. Jadi teman-teman lebih mudah dan lebih praktis dalam pembuatan. Setelah itu kita bisa simpan juga di karung, bisa juga di tong seperti teman-teman di depan saya ini. Jadi kita bisa pakai setiap harinya, atau bisa juga kita buat pakan komplit. Jadi kita buat konsentrat sederhana secara terpisah. Setelah itu nanti kita siapkan bahan baku sumber serat atau hijauan. Setelah itu kita campur jadi satu. Presentasi bisa dari 20% konsentrat, 80% konsentrat, atau 30 atau 40 atau 50 dan sebaliknya. Jadi seperti itu konsep sederhana yang kami pakai di kandang kami Berkah Rajakoyo Farm. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman juga bisa melakukannya di kandangnya masing-masing. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan pernah melakukan hal yang tidak bisa bermanfaat untuk kita, tapi manfaatkanlah waktu yang terbaik untuk kita lakukan demi masa depan kita dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.